aku akan membahas tentang anazoru ilal makhtubah, di mana di sini diartikan melihat calon wanita yang hendak dilamar. Dianjurkan atau disunahkan bagi seorang pria untuk melihat wanita yang ingin ia lamar sebelum melamar secara resmi. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan atau mubah. Tahukah teman-teman, dalam Islam ternyata ada satu momen di mana seorang pria boleh melihat wanita yang bukan mahramnya, bahkan dianjurkan. Kapan itu terjadi? Nabi SAW bersabda, jika seseorang hendak melamar seorang wanita dan ia bisa melihat sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Artinya, Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan seorang laki-laki untuk melihat calon istrinya sebelum melamar, agar ia tidak menyesal setelah menikah. Tujuannya itu bukan untuk nafsu, melainkan agar rumah tangga yang dibangun itu berdasarkan keridhaan dan kenyamanan hati. Bukan hanya karena dorongan emosional sesaat, tapi tetap dengan adab dan niat yang baik untuk tidak memuaskan hawa nafsu. Teman-teman, Islam adalah agama yang realistis dan menjaga kemaslahatan manusia. Pandangan sebelum lamaran bertujuan agar pernikahan itu tidak didasari kekecewaan setelahnya. Menikah itu bukan sekedar suka rupa, tetapi juga cocok hati dan akhlak. Dan syariat Islam memberi ruang untuk memastikan itu semua tanpa melanggar batas. Pandangan sebelum lamaran bukan untuk menilai kecantikan, tapi untuk memastikan kesiapan hati menuju ibadah seumur hidup. Selanjutnya yaitu melihat calon pasangan sebelum lamaran. Kita sering mendengar bahwa laki-laki boleh melihat calon istrinya sebelum menikah. Tapi, tahukah kamu, Islam juga memberi hak yang sama untuk wanita agar ia bisa melihat calon suaminya sebelum menerima lamaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang melamar seorang wanita, maka boleh baginya melihat sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ulama menjelaskan bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan tangan, karena cukup untuk menilai kecantikan, kesehatan, dan kesungguhan. Wanita pun boleh melihat calon suaminya agar ia tidak menyesal dan bisa menilai calon imamnya. Islam menekankan niat dan adab, tidak dengan pandangan hawa nafsu, tetapi untuk tujuan mulia, yaitu pernikahan. Islam itu indah, tidak mengekang, tapi juga menjaga. Pandangan yang diniatkan untuk ibadah, bukan untuk syahwat, justru diberkahi oleh Allah. Lihatlah calon pasanganmu dengan niat yang suci, karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua jalan menuju ridho ilahi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang batasan pandangan dalam Islam, siapa yang boleh kita lihat dan bagiannya apa saja. Yang pertama yaitu melihat kepada wanita yang dilamar atau yang dikhitbah. Seorang laki-laki boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang ingin ia lamar. Tujuannya agar ia bisa mengetahui kecantikan dan keadaan calon istrinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW membolehkan sahabat Mughirah bin Syu'bah melihat calon istrinya. Maka yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan, karena di situ terlihat kecantikan dan bentuk tubuh secara umum. Selanjutnya yaitu melihat kepada orang yang haram dinikahi atau mahram. Boleh melihat wajah, kepala, tangan, dan bagian tubuh yang biasa tampak seperti ibu, saudari, bibi, dan sebagainya, karena tidak ada syahwat atau nafsu dan tidak ada bahaya fitnah di dalamnya. Namun tetap harus pula menjaga adab dan tidak berlebihan. Selanjutnya itu melihat kepada anak kecil. Jika anak kecil belum memiliki syahwat, maka boleh melihatnya tanpa batas. Namun bila sudah mendekati usia baligh dan dikhawatirkan timbul syahwat, maka hukumnya tidak boleh. Selanjutnya itu melihat kepada budak perempuan atau amah. Budak perempuan boleh memperlihatkan wajah dan sebagian tubuhnya kepada tuannya, tapi bila kepada orang lain tetap wajib menutup aurat sebagaimana wanita merdeka. Selanjutnya itu melihat kepada wanita ajnabi atau bukan mahram dan bukan istri. Hukum melihat wanita ajnabi haram. Dalilnya ada pada Quran surah An-Nur ayat 30, yaitu katakanlah kepada laki-laki beriman,
agar menundukkan pandangan mereka. Dan sabda Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki melihat wanita asing, karena pandangan pertama adalah panah beracun daripada panah iblis. Selanjutnya yaitu melihat kepada pria oleh wanita ajnabi atau bukan mahram. Sama hukumnya, wanita tidak boleh memandang laki-laki ajnabi dengan syahwat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, yang dimana artinya itu, dan katakanlah kepada wanita beriman agar menundukkan pandangannya. Selanjutnya itu melihat antara suami dan istri. Suami istri boleh saling melihat seluruh tubuh masing-masing tanpa batasan, sebab hubungan mereka halal dan disyariatkan untuk saling mengenal serta menjaga cinta.